Ah, ini kan bukan pupuk nih, pasir semua. Ini kan pasir batu. Berarti pupuk ini emang terbuat dari pasir sama batu, Om ya? Ah, iyalah. Ada pupuk tapi sedikit. Itulah bohongin petani. Berarti petani selama ini dibohongi pihak siapa, Om? Termasuk PPL. BPL ya? Itulah PPL. Om, Apakah ini barang bagus atau enggak kan gitu. Masyarakat kan hanya tinggal ngambil. Ini PSK gitu, ini SP gitu, ini urea. Ya tahu-tahu di dalam kan kita nggak tahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Kami dari tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bengkayang ingin mengklarifikasi tentang postingan dari teman-teman media, yaitu dari grup pencari fakta, postingan yang ada pada tanggal 14 Mei 2021 tentang pupuk bersubsidi diduga palsu beredar luas di Kabupaten Bengkayang. Nah, jadi pada tanggal 19 Mei yang lalu kami sudah mengadakan pertemuan pertama tentang postingan ini di Desa Karya Bakti, Kecamatan Sungai Betung yang lalu. Nah, hasilnya dari pertemuan pertama kita sepakat untuk mengujikan lab pupuk, sampel pupuk yang diduga palsu, yaitu dari pupuk NPK, dari pupuk Kaltim, yang ada beredar di Bengkayang. Jadi kita ambil sampelnya dan sudah keluar hasil uji labnya. Hari ini kami akan membacakan atau mengklarifikasi hasil uji labnya dari postingan berita tersebut. Untuk NPK bersubsidi itu standarnya adalah 15, 10, 12 ya, Mbak. Nah, 15, 10, 12. Nah, hasil uji labnya sudah keluar, itu menunjukkan bahwa unsur N-nya masih 15,32, P2O5-nya masih 9,17 dan K2O-nya masih 9,37. Hal ini menyatakan bahwa pupuk yang diduga palsu oleh teman-teman dari tim pencari fakta itu hasil uji labnya menunjukkan bahwa pupuk tersebut tidak palsu dan hasil uji labnya sudah keluar ini. Jadi kami sampaikan bahwa sekali lagi bahwa pupuk tersebut tidak palsu dan hasilnya. Dalam hal melakukan uji lab ini dari pihak-pihak mana saja yang dilibatkan untuk menyaksikan bahwa pupuk itu tidak palsu atau seperti apa? Jadi sampel ini kemarin kami dapatkan dari petani yang membawa pupuknya langsung dan kami bawa ke Pontianak untuk diuji labnya. Jadi waktu penerimaan sampelnya ada kami dari tim KP3, yaitu dari pertanian, ada perdagangan, ada Polres, dan ada dari pupuk Kaltim sendiri. Dari pihak media gimana? Pihak media waktu itu kami mengundang langsung Pak Yupendrinya karena kami tidak tahu ininya. Jadi kami langsung mengundang Pak Yupendri dari grup pencari faktanya, namun beliau tidak datang. Seperti itu. Padahal tidak ada, karena intinya kami ini sebenarnya hanya mau klarifikasi berita ini, ya kan? Berita tentang diduga pupuk bersubsidi diduga palsu beredar luas di Kabupaten Bengkayang. Jadi kami hanya ingin mengklarifikasi. Nah, seperti itu. Jadi kami masih hanya intinya klarifikasi dan pembinaan saja. Nah, seperti itu. Oke, harapannya ke depan Bu, dengan adanya kasus seperti ini, harapannya ke depan seperti apa? Oke, baik. Jadi harapan kami untuk petani di Kabupaten Bengkayang, jika ingin membeli pupuk bersubsidi, belilah di kios pengecer yang sudah kami tunjuk secara resmi. Nah, karena masing-masing kecamatan sudah ada kios resminya. Nah, jangan beli di luar kios yang bukan pengecer dari Dinas Pangan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang, seperti itu.
Oke, untuk ini kan yang jadi timbul permasalahan ini kan di desa Karya Bakti Bakti, ya. ya. Untuk Karya Bakti sendiri untuk ngambil pupuknya di mana, Bu? Untuk Karya Bakti sendiri itu di kios, sebentar, di kiosnya Pak Moses, Mitra Tani. Hanya satu aja. Iya, satu aja. Nah, ada lagi? Kalau untuk dari Pupuk Kaltim sendiri perwakilannya mau statementnya dulu terkait masalah ini. Perkenalkan diri ya. Siapa? Saya Abdul Aziz dari perwakilan PT Pupuk Kaltim yang bertugas untuk wilayah Kabupaten Bengkayang. Jadi pupuk di sini saya sendiri yang bertanggung jawab untuk penyalurannya. Jadi memang petani sekarang harus beli pupuk itu di kios resmi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini dinas terkait. Silakan. Itu aja sih. Udah itu aja. Ada lagi selaku tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Nah, jika ada masyarakat atau teman-teman media yang menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pupuk dan pestisida di Kabupaten Bengkayang ini, harapan kami jika ada hal-hal yang dianggap agak janggal atau gimana, tolong konfirmasikan ke kami, ke Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Apapun hal itu terkait dengan pupuk dan pestisida, silakan koordinasikan ke kami di sekretariatnya Dinas Pangan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang. Sekalian aja Bu, ada maksud saya ada penambahan informasi. Mungkin para petani juga perlu tahu berapa kuota pupuk subsidi yang ada di Kabupaten Bengkayang misalnya untuk tahun 2021. Kalau untuk datanya hari ini saya belum membawa, tapi ada Pak. Itu kita harus lihat SK-nya ya. Ada SK alokasinya ada. Masing-masing kecamatan beda Pak. Nah, untuk saya sampaikan bahwa untuk pupuk bersubsidi ini pemerintah hanya bisa membantu maksimal itu sekitar 20-30% dari RDKK, dari ajuan petani. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini berdasarkan SK alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi menurut jenis pupuk dan sebaran kecamatan di Kabupaten Bengkayang ini nomor 17 tahun 2021 SK Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang bahwa alokasi pupuk kita untuk Kabupaten Bengkayang urea adalah 4.304,36 ton. Untuk SP36 itu 1070,17 ton. ZA itu 546,49 ton. NPK itu 9.647,59 ton, dan terakhir ada pupuk organik itu 1.202,92 ton. Dan itu sudah sesuai pengajuan RPKK atau? Ini hanya sekitar 25% dari ajuan ya, karena sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat. Nah, jadi ini yang membagikan kita ini adalah dinas provinsi, Pak. Dinas provinsi, iya. Berarti penentuan kuota pupuk bersubsidi itu dari provinsi. Penentuan kuota ya, kita per kabupaten dari dinas provinsi. Nah, jadi kita hanya membagikan sesuai berapa yang kita dapat alokasi dari provinsi, kita bagikan untuk 17 kecamatan, seperti itu. Ya, Bu. Hari ini kan klarifikasi, Bu ya. Klarifikasi terkait Iya. dugaan pupuk palsu gitu. Iya. Bagaimana jika benar-benar terjadi? Apa yang langkah-langkah apa yang harus diambil dari tim pengawasan pupuk bersubsidi? Ya, pertama kita harus uji lab dulu. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan suatu pupuk itu palsu atau tidak selagi belum uji lab, seperti itu. Nah, jadi siapapun yang menemukan adanya diduga pupuk palsu itu wajib melaporkan ke kami dan kita harus uji lab bersama, seperti itu. Depannya akan kita lakukan uji lab bersama. Kalau ada laporan, insya Allah. Nah, yang penting resmi, laporannya resmi masuk ke kami, insya Allah akan kita tindak lanjuti. Apa pandangan jika memang benar-benar ada, misalnya apa pandangan Ibu terhadap pelaku pemain pupuk bersubsidi yang mungkin dengan sengaja memalsukan? Nah, itu karena ini ranahnya perdagangan. Kalau kami dari Dinas Pertanian tugasnya tupoksinya hanya membagikan alokasi pupuk bersubsidi ini untuk khusus pupuk bersubsidi. Nah, mungkin kalau untuk ke
Untuk ranah hukumnya itu karena perdagangan, nah perdagangan jadi lebih tahu. Mungkin ada. Mungkin nambah sedikit, saya dari Dinas Perindak, Kabid Perdagangan. Nah, jika terjadi hal yang seperti disampaikan itu, biasanya ini siapa dulu yang melakukan? Apakah pengecer atau distributornya? Nah, di situ ditemukan ada sanksi-sanksi yang bisa dikenakan mereka. Misalnya dicabut dia sebagai pengecer atau distributor, atau izin-izin yang dia punya dicabut, seperti itu. Itu sanksinya. Sanksi. Ada juga sanksi sesuai perundang-undangan. Itu lepas dari kita, nanti mungkin di pihak dari kepolisian. Itu kalau untuk yang sanksi yang lebih berat. Tapi kalau kita hanya sanksi administrasi, mencabut izin-izin, dan termasuk dia sebagai haknya sebagai pengecer, kios maksudnya bersama, dan sebagai distributor itu. Itu tambahan dari saya. Pak Polisi. Oke, terima kasih. Mungkin terkait tindak pidana ya. Tindak pidana kita lihat dulu perkaranya, modusnya seperti apa, hal-hal yang ditemukan dari kejadian di lapangan, apakah itu pemalsuan atau seperti apa, pelakunya siapa. Kita akan analisa terlebih dahulu hasil temuan itu, modus operandinya seperti apa, terus motifnya seperti apa, sehingga kita mungkin dari hasil penyelidikan kita lakukan, kalau kami itu melalui gelar perkara seperti apa, persangkaan pasal apa yang bisa dikenakan terhadap pelaku tersebut. Mungkin kalau misalkan ada di situ ada korban bahwa ini merasa diperlukan pendidikan konsumen, bisa dimasukkan juga pendidikan konsumen seperti itu. Dari perdagangan mungkin bisa juga, dari menyebarkan yang barang-barang itu ada juga unsur pasalnya. Kita melalui gelar perkara lah, gelar perkara. Apabila itu terpenuhi, bagi motif yang dilakukan pelaku tersebut terpenuhi, kita tindak lanjuti. Kalau misalkan itu terpenuhi, apakah sanksinya kita serahkan ke misalkan peraturan menteri atau apa, sanksi administrasi seperti itu. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih. Kita tindak lanjut, kita tindak. Ya, apalagi terkait pelaku-pelaku yang penyalahgunaan tentang pupuk bersubsidi. Itu dari pengawasan itu kan, itu yang diawasi. Kita tindak tegas. Ya, dari kami kita tindak tegas. Karena ada distributor yang nakal, pernah kejadian juga yang beberapa tahun yang lalu di daerah Pontianak begitu juga. Ya, maka dari itu informasi dari rekan, dari masyarakat terkait hal-hal seperti itu silahkan sampaikan. Kita ada wadahnya di tim KP3, kita sampaikan. Aku nanti dibawa ke tim KP3 dirapatkan. Nanti seperti apa, ranahnya kemana, di situ kan ada dari dinas pertanian, dinas perdagangan, dari kejaksaan, dari kepolisian juga. Nanti arahnya kemana, seperti itu Pak.